Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Air hujan itu dalam kendali manusia. Pada fase ini semuanya fokus pada evakuasi penyelamatan warga. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Gimana guys, udah mumet belum? Kita lanjut lagi ya. Ya Tuhan yang maha pengasih, yang maha melepaskan dan maha pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan ini ngeri banget sih editan netizen ini. Jangan kayak gitulah. Itu Pak Anies itu lagi doa itu. Aneh-aneh kalian itu. Ayo kita aminkan lah ya. Amin ya. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas. Bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur. Ada aja ulah netizen ini. Yang nggak pernah kita pikirkan sama sekali. Tetapi mereka berusaha untuk mengakali itu untuk bagaimana bisa memiliki muatan yang lucu dan ngakak untuk kita semua. Saya ingin ya lur ya buat pelajaran sama kanggo awake dhewe kabeh ya ta. Lek golek wong kerja iki didelok sing pengalamane piye. Didelok tau kerja apa ae. Kan kayak ngene iki. Ngene iki ya ora ya. Aku nggak tega sebenarnya ngambilin video Pak Anies soal dia pasang batu bata tadi. Malu itu kalau tukangnya lihat gimana cara kerjanya Pak Anies itu. Ya, jadi guys, saya ingin sedikit mendisklaimer, bukan berarti untuk mau mencari-cari kesalahannya Pak Anies, enggak. Dan juga saya bukan berarti mendukung setiap hinaan atau juga sikap merendahkan oknum-oknum tertentu, enggak. Dan juga saya tidak sepakat dengan bagaimana indikasi atau muatan merendahkan orang lain. Saya tidak sepakat tentang itu. Tapi lagi-lagi semua sahabat ruang isu, ini hanya sebuah hiburan semata, tidak bermaksud lain untuk menghina si A atau menghina si B. Dan sekali lagi saya tegaskan, kita harus perlu dewasa di dalam memaknai perbedaan di dalam dukungan politik. Jangan kita salah gunakan di dalam panggung politik untuk kita mendukung siapa, lalu kita akhirnya merendahkan orang lain atau menghina si A dan si B. Dan itu tidak boleh. Kita harus berani dewasa di dalam membudayakan sikap penghargaan satu sama lain, ya bersikap etis, menghormati di dalam hak-hak politik masing-masing orang gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya pikir ini tidak kalah menarik dari video-video sebelumnya guys. Nih, kalian baca nih coba. Ini infonya dari CEO Warganet Official. Dia mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak tertarik dan batal menjadi calon gubernur Jawa Barat. Dia lebih tertarik menjadi presiden FIFA. Nah, gini Bang, jadi kalau kata Dokter Tifa nih, katanya Pak Anies Baswedan atau Abah, dia levelnya bukan lagi level nasional. Jadi tidak heran tiba-tiba muncul lagi warganet official ini mengatakan bahwa kenapa Pak Anies itu menarik diri dari pencalonan Jabar ya untuk gubernur, karena dia lebih tertarik untuk
menjadi presiden FIFA. Nah, penekanan dari Dr. Tiva juga dalam satu pernyataan dia mengatakan bahwa rakyat Palestina sudah menunggu. Kalau nggak salah juga apakah rakyat Yaman juga sudah menunggu atau gimana? Menunggu gimana maksudnya? Apakah menunggu untuk jadikan Pak Anies menjadi seorang presiden? Ya boleh-boleh aja dan silakan ya. Jadi gara-gara ini Abah Anies nggak mau menerima pinangan PDIP untuk menjadi calon gubernur Jabar. Pantas aja. Ini anak-anak Abah halusinasinya bener-bener udah nggak ketolong. Biasa bang, kalau yang kayak gitu-gitu ya lagi lucu-lucunya. Biarkan aja. Biarkan aja mereka menghibur diri. Ini saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, kalau berita ini benar, saya sangat bangga sekali bahwa ada orang Indonesia yang berkiprah di dunia internasional, apalagi menjadi presiden FIFA. Tapi pertanyaannya, sampai saat ini ada nggak info yang valid begitu? Betul bang, kita sebagai anak bangsa tentunya bangga ketika salah satu dari putra bangsa mendapat kedudukan yang tinggi atau juga yang terhormat, bisa menjadi seorang presiden FIFA. Ya pastilah untuk mengangkat persepak bolaan Indonesia. Dan sama juga saya mempertanyakan soal valid tidaknya mengenai berita tersebut ya. Ini kalian juga sih. Ini hal-hal seperti ini yang bikin elektabilitas Abah tuh menurun ya kayak gini. Nah itu betul, saya setuju ya bang. Memang anak-anak Abah agak lain sih. Ya mujinya ketinggian, hati-hati nanti jatuhnya terlalu sakit ya. Halusinasi, terlalu berlebihan. Kalau bahasa kerennya mah terlalu lebay. Nggak usah lah kalau benar-benar nggak ada info yang valid tentang itu, nggak usah digembar-gembor kayak gini. Padahal bukan info dari Abah, dari kalian sendiri. Jadi yang menjatuhkan Abah Anies itu kalian sendiri. Sama aja kayak penyusup kalau kayak gitu. Tapi ya saya sebagai warga negara ya saya akan doakan kalau ini benar. Karena saya juga merasa bangga dong bahwa ada orang Indonesia yang berkiprah di dunia internasional, khususnya menjadi presiden FIFA. Kita berpositif thinking aja. Kalau memang info ini benar, berarti Abah Anies akan menjadi presiden FIFA. Itu artinya sepak bola Indonesia akan menjadi anak emasnya FIFA. Oke? Menyala abahku. Gini ya, kalau masalah soal memuji orang itu kan nggak salah gitu ya, dan itu wajar kok. Tetapi kalau memuji orang sudah terlalu berlebihan atau lebay tadi kata abang, ya risih juga orang dengar, ya kan? Jadi memuji sudah sampai di luar batas itu, ya orang pun juga jadi nggak respect. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh abang tadi, akan mempengaruhi bagaimana elektabilitasnya Pak Anies ke depan di panggung politik. Jadi ya pujilah sewajarnya, jangan terlalu setinggi langit. Ya, jangan terlalu lebay lah. Ya, biasa aja. Kalaupun juga nanti Abah bisa menjadi seorang presiden FIFA, ya bersyukurlah. Atau juga memang betul ya kalau informasinya. Tapi kalau informasinya ini dikarang-karang atau dibuat-buat, ya gimana? Itu secara tidak langsung mempermalukan Abah Anies itu. Tetapi kalau yang ngerti ya, kalau nggak ngerti ya silakanlah. Pujilah setinggi langit dan hati-hati supaya jangan sampai jatuhnya terlalu sakit ya guys. Ayo guys, mari kita berdamai dengan Pak Anies Baswedan atau Abah. Dan doakanlah yang terbaik untuk Pak Anies. Toh juga sekarang kan dia sudah tidak lagi untuk
mengikuti kontestasi di dalam pemilihan, ya toh. Dan apa yang menjadi fokusnya Pak Anies ke depan untuk bisa berkarya secara teknis untuk kepentingan rakyat, harusnya kita dukung dong. Dan juga kalaupun juga nanti dia kepengen untuk mau buat partai itu, ya silakan, itu kembali kepada hak prerogatifnya Pak Anies Baswedan. Mau buat partai supaya ada kendaraan politik ke depan, ya sah-sah saja. Atau juga pendukung militannya Pak Anies pun juga cukup banyak dan tidak dapat diragukan kesetiaan mereka untuk mendukung Pak Anies. Ya, dari rekam jejak di media pun juga cukup menjadi bukti dari bagaimana dapat teruji setiap dukungan-dukungan dari banyak dukungan terhadap Pak Anies dapat kita perhatikan dan juga dapat kita lihat sendiri dari sosial media ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Sehat selalu teman-teman semuanya. Yang baru hadir jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Dan juga terima kasih untuk semua sahabat Ruang Isu yang setia mengikuti channel Ruang Isu sampai saat ini. Sehat selalu, saya pamit undur diri. Salam NKRI.